Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Anas LCME, yang saya hormati kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, serta adik-adik semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim al-fakirah terhadap antum semua. Baiklah, karena waktu sudah siang, kita buka saja pengajian kita pada siang hari ini dengan memulakan membaca Ummul Quran atau Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian kita pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hajihin niyati wa likulli niyatin sholihah bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Sebelum daris kita dimulai, kita baca doa belajar bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal muzakkar wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtiga'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safiyal hani ya wahabi ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safiyal hani ya wahabi ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman laduni wal mashraba safiyal hani ya wahabi ya ghani. Allahumma aftah lana hikmataka wa nsyur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pembelajaran ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Anas LCME. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa taliqu bihal suqatan bihal suq wa ala alihi wa min ilahi wa sunna wa ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa nafa'ul intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi bi tawfiq. Allahumma agrina bi nuril fahmi wa ahrijna min al-lahi wa rahmatika ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita Al-Fatihah sama mu'alif. Al-Fatihah li sahibul kitab. Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kabusi. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kemarin kita masuk ke itu ya. Pembahasan wudu. Terakhir kita bahas mengenai apa namanya? Ini ya, kemarin kita bahas sampai ke terakhir sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Itu kita kemarin sudah bahas ya. Sekarang masuk ke sunnah-sunnah yang kedua ya. Jadi di sini kitabnya ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi
dikelompokkan oleh pengarang kitabnya, ya, Habib Hasan Al-Kaf ini sangat luar biasa sekali. Beliau mengelompokkan yang mempermudah kita. Jadi sunnah-sunnah ini diklasifikasikan sesuai dengan tempatnya. Yang pertama kemarin, bagian pertama, sunnah yang pertama adalah sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang kedua ini adalah sunnah-sunnah al-tani as-sunanu allati fi atna'i ghuslil wajhi. Sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan membasuh wajah. Suara saya kedengaran ya, teman-teman? Sauti antum kullukum tastami'una sauti? Wadi Ustaz. Oke, bagus. Oke, al-awwal ya, sunnah yang pertama yang dilakukan ketika membasuh wajah itu adalah at-talafudzu bin niyati, ya, talafut dengan niat, ya. Fayaqulu nawaitul wudu'a lis-sholati, ya. Kita biasanya kalau ngaji-ngaji ketika kita kecil itu kan di kampung-kampung itu kan biasanya ustadz kita kan selalu mengedukasi kita ya untuk membaca niat sholat, niat wudhu dengan talafut. Nawaitul wudu'a lis-sholati. Nawaitul wudu'a li rabbil hadati fardhon lillahi ta'ala. Biasanya kayak gitu ya. Ya, tapi ini sunnah ya. Yang harus kita pahami ini sunnah. Yang wajib itu seperti yang kita pelajari kemarin itu ketika kita membasuh wajah ya, niat di dalam hati yang mana bersamaan dengan kita membasuh wajah. Ini sunnah. Bahkan menurut kelompok sebelah itu bid'ah katanya. Bid'ah katanya. Sunnah apa talafut bin niyah itu bid'ah. Ini Imam Syafi'i kan mengkias, ini dalilnya kias. Enggak usah kita bahas itu ya. Ya, nawaitu wudu alis sholati wa yaqulu indahu Allahumma bayyina, dan ketika itu ya, ketika melakukan niat itu kita juga dianjurkan untuk membaca doa Allahumma bayyid wajhi, ya Allah ya Tuhanku, putihkanlah wajahku dengan binurika yauma tubayyidu wujuh auliyaik. Ya Allah ya Tuhanku, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di mana engkau di hari di mana engkau memutihkan wajah-wajah kekasihmu. Ini mudhof ilaih ya, ini mudhof. Ya, ini mudhofnya, ini mudhof ilaih kalau kita bicara nahwu ya. Ini mudhof ilaihnya, ini mudhof. Wala tusawwid wajhi bi dzulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daik. Dan jangan hitamkan wajahku dengan gelapmu ya, dengan kegelapanmu ya di hari di mana engkau menggelapkan wajah-wajah musuh. Nah, ini mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu kalau kita bicara nahwu itu ada yang berupa mudhof ilaih jumlah. Ya, kalau di Alfiyah itu kan ada itu mudhof ilaih yang berupa jumlah. Ya, mudhof ilaih berupa jumlah. Nah, ini sunnah yang pertama yang dilakukan ketika kita melakukan membasuh wajah. Yang kedua ayyab da'a bil wajhi min a'lahu. Ya, membasuh wajah ya, yang mana kita mulai dengan atasnya dulu ya. Ya, membasuh kita mulai dengan atasnya dulu, seret. Sunnah ini ya. Wa illa kalau terserah kita ya, mau dari pinggir, dari tengah, dari samping, terserah, tapi sunnahnya itu dimulai dari atas. Kemudian yang ketiga, ayyakhudal ma' biyadihi jami'an. Biyadihi jami'an, mengambil air dengan kedua tangannya langsung gini ya. Langsung ya. Ya, tidak pakai cebok ya, tidak pakai cebok. Kalau airnya sedikit, ingat ya, kemarin kita membahas niat apa? Niat ightiraf ya. Niat menjadikan tangan kita itu mikrofon. Ya, kalau air kita kemarin kita bahas air kan, kalau airnya kurang dari 2 kolah, kalau tangan kita masuk, kita sudah niat wudhu kan nanti airnya itu jadi apa? Jadi mustakmal kan. Tapi ada caranya agar airnya nggak jadi mustakmal, ya nggak jadi air bekas. Kalau jadi air bekas kan dampaknya kan nanti airnya itu suci nggak mensucikan kan ya. Tapi ada caranya ya, ketika airnya apa? Ketika kita menggunakan dengan tangan kita, caranya gimana? Ya caranya niat ightiraf ya. Ightiraf itu niat menjadikan tangan kita itu sebagai cedok, sebagai gayung ya. Maka nanti
walaupun kita masukkan tangan kita itu ketika kita sudah niat wudhu, itu tidak akan jadi air mustakmal dengan kita niat intirof. Kemarin sudah waktu itu ya, kita waktu bahas air kita sudah bahas itu. Nanti kalau nggak ada yang nggak paham ya kita bisa ulang lagi ya, kalau nanti ada yang tanya. Nomor 4, ta'ahudul mak wa huwa tarful aini alladhi yalil anfa wa ta'ahuduhu bis sababah ya. Ta'ahudul mak itu ya, ini loh teman-teman ya. Jadi tempatnya kotoran mata biasanya kalau kita bangun tidur, nah itu mak itu namanya ya. Jadi kita sela-selai itu ya, ta'ahud ya. Kita sela-selai karena di sana biasanya ada kotoran yang mana kotoran tersebut menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Maka disunahkan kita untuk menyela-nyelainya. Wa ta'ahadahu menyela-nyelai dengan menggunakan bisababah. Sababah itu alibahamu ya. Kalau jempol ibahamu, sababah ini jari telunjuk ya. Sababah ini jari telunjuk. Yang kelima ta'ahudul lihadhi wa huwa atarfu al-akhiru lil ain ya. Kalau lihat itu menyela-nyelai lihat. Lihat itu apa namanya? Kalau emak itu kan tempatnya sini ya, tempat kotoran biasanya bangun tidur ini. Kalau lihat itu pojok yang satunya ya, pojok yang satunya ya. Jadi kita juga menyela-nyelainya dengan menggunakan jari telunjuk ya. Yang keenam, mashul udhunaini, membasuh dua telinga ya, membasuh dua telinga, hurujan min hilafi man yaqul innal udhunai minal wajhi. Ya, membasuh dua telinga ya, membasuh dua telinga. Ya, jadi telinga kita juga kita basuh, kita ikutkan teman-teman ya. Kita ikutkan teman-teman ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya telinga itu bagian dari wajah. Jadi kalau bagian dari wajah harus kita basuh, kan seperti itu. Ya, walaupun menurut mazhab kita yang Imam Syafi'i, ya telinga itu bukan bagian dari wajah. Kalau bukan dari wajah berarti kan nggak wajib untuk dibasuh. Tapi demi keluar dari hilaf. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah al-khuruju minal hilafi mustahab ya. Al-khuruju ya, al-khuruju minal hilafi apa mustahab. Mustahabun ya, mustahabun. Keluar dari hilaf itu disunahkan. Maksudnya gimana ini? Maksudnya misalnya nih menurut Imam Syafi'i mengusap kepala dalam wudhu itu kan wajibnya itu cuma cuma sebagian kepala saja, walaupun satu rambut itu sah. Tapi menurut Imam Malik itu wajibnya itu ya semuanya, semua kepala itu harus diusap. Nah, al-huruz minal hilaf, keluar dari hilaf itu disunahkan dalam artian kita mengambil jalan yang mana kedua-duanya itu sepakat. Ya itu berarti ya kita mengambil mazhabnya Imam Malik ya, kita basuh semua kepala. Walaupun kita orang Syafi'i ya, dan menurut Imam Syafi'i juga sunnah ya. Itu kita basuh semua kepala. Kita usap semua kepala. Ya, jadi menurut Imam Syafi'i sah, menurut Imam Malik juga sah. Jadi kita cari aman, itu namanya al-khuruj minal hilaf, keluar dari hilaf itu hukumnya sunnah. Ya, itu namanya al-khuruj minal hilaf, walaupun masih banyak rinciannya dalam permasalahan kaidah ini ya. Al-Iqdu al-Farid itu di dalam Alkitab Al-Iqdu al-Farid itu pembahasan ini sangat lumayan panjang dibahas, jadi ada ketentuannya, ada peraturannya dalam permasalahan al-khuruj minal hilaf. Tapi intinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita ambil pendapat yang mana semua ulama itu sepakat bahwasanya apa yang kita lakukan itu sah. Nah, kalau kita ngambil pendapatnya Imam Syafi'i itu kan itu apa namanya ya? Itu sah bagi Imam Syafi'i, ya. Bagi Imam Malik nggak sah, ya. Bagi Imam Abu Hanifah juga nggak sah apa yang kita lakukan. Karena menurut Imam Abu Hanifah kita seperti yang saya bahas kemarin ya, Imam Abu Hanifah itu wajibnya itu mengusap kepala itu seperempat ya. Karena tangan kita itu, ukuran tangan kita itu adalah seperempat kepala. Maka yang wajib kata Imam Abu Hanifah itu seperempat kepala. Jadi itu yang namanya al-khuruj minal hilaf. Oke teman-teman, jelas ya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwasanya telinga itu bagian dari wajah, maka ya kita basuh juga telinga ya. Agar menurut pendapat ulama yang mengatakan telinga itu dari wajah, wudhu kita juga sah menurut pendapat dia. Jadi kita cari aman gitu. Kita cari aman. Seandainya pendapat Imam Syafi'i salah, nanti kita masih masih aman gitu ya. Masih aman. Oke.
Lanjut. Yang ketujuh itolatul ghurra, ini juga saya bahas kemarin ya. Wahiyya ghuslu mazal da'alal wajhi min jami'i jawanibih ya. Itolatul ghurra ini sunnah ya, memanjangkan ghurra. Ghurra itu membasuh, kalau yang wajib kan membasuh wajah ya. Tapi kita lebarkan lagi ya. Dari mulai kepala ya, telinga, samping-samping ini kita juga ikut basuh ya. Itu namanya itolatul ghurra. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya ada hadis Rasul yang mengatakan saya ti yaumal qiyamah, saya ti ummati ya. Au kama qol, ini fil makna ini ya, saya enggak hafal teksnya. Saya ti ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin ya, bahwasanya akan datang umatku nanti di hari kiamat dalam keadaan ghurran ya. Ghurra ini ghurran muhajjalin, dalam bercahaya wajahnya dan juga kakinya dan tangannya. Maka kalau kita ingin cahayanya itu menyebar lebih besar ya kita harus perluas gitu. Ya, makanya dianjurkan. Oke, yang ke-8 adalku ya, memijat bahwa imrul lihat alal adui ya. Kan kalau tangan ataupun kaki itu kan sunnah wajibnya kan cuma dibasuh ya. Disiram itu saja cukup ya. Kita ambil gayung, kita siram gini cukup. Tapi sunnahnya kita pijet-pijet ya. Kita pijet-pijet. Sunnah. Kemudian yang ke-9 at-tahlilu lillihi al-katifa wal aridaini al-katifain. Ya, jadi menyela-nyelai jenggot yang tebal ya, jenggot yang tebal dan juga al-arid itu godek yang tebal juga. Itu kan nggak wajib ya, kalau jenggot yang tebal dan godek yang tebal itu nggak wajib dibasuh kan ya, tapi disunahkan untuk menyela-nyelainya. Wa yakunu bi asabi lihat al-yumna ya, dan kita melakukan itu dengan jari-jari tangan kanan min asfal, dari bawah, wa bi mighrafatin mustaqillah, dan dengan gayung lain ya, bukan gayung kita membasuh wajahnya ya. Jadi kita khususkan ya satu gayung air dari untuk membasuh, untuk menyela-nyelai jenggot dan juga godek kita yang tebal. Pakai tangan kanan dari bawah ya, dari bawah. Oke, itu yang ke-10 at-tathli itu fi mamado ya. At-tathli itu fi mamado ya, 3 ya. Semua itu disunahkan untuk 3 ya. Ya, semua itu sunnah yang tadi itu disunahkan melakukannya 3 kali. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga, as-sunanu allati fi athna'i ghuslil yadaini. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah, ketika membasuh kedua tangan. Ayat tadi aminal kafaini ya. Yang pertama dimulai dengan kafain ya. Ya, idza kana yasubbul ma'a ala nafsih. Ya, jadi sunnah yang pertama itu dimulai dengan telapak tangan ya. Ketika kita membasuh tangan kita ya, kita mulai dengan telapak tangan kita. Ya. Tapi kapan dimulai dengan telapak tangan kita? Jika memang kita basuhnya itu dengan diri kita sendiri, misalnya bak mandi kita langsung nyemplung sama bak mandi ya, tangan kita langsung nyemplung tanpa adanya gayung, tanpa adanya kran ya. Di masjid-masjid biasanya pakai kran ya. Itu kita mulai dengan kedua telapak tangan kita. Tapi ketika wa idza sabba alaihi ghairu wa mithluhu as-sumbur fayabtadi'u bil mirfaq. Tapi kalau kalau kita airnya itu dipancurkan oleh orang lain atau sejenisnya, misalnya kayak kran ataupun gayung atau apa ya, maka dimulai dengan mirfaq. Dimulai dengan mirfaq, dimulai dengan siku ya, elbow ya, siku. Ya, kita mulai dengan siku. Tapi kalau kita pegang gayungnya sendiri gimana? Ya kayaknya masuk kategori pertama ya. Kalau kita pegang gayungnya sendiri, ya itu kan tetap kita ngambil air sendiri kan, tapi pakai wasilah gayung gitu ya. Itu kayaknya tetap kita mulai dari telapak tangan. Kecuali gayungnya dibantu oleh orang lain ya, menyiramnya.
Maka itu kita disunahkan untuk memulainya dari telapak tangan. Wa yaqulu inda ghuslil yumna, doanya apa ketika kita membasuh tangan yang kanan? Allahumma atini kita bibiyamini. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku buku amal ya. Ya biyamini, dengan tanganku, adkhilni al-jannah bi ghairi hisab, dan masukkanlah saya ke surga tanpa adanya hisab. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, dan doanya ketika membasuh tangan kanan, Allahumma inni a'udzubika antuk tini ya. Sebenarnya ini antuk tiani ya. Secara nahwu ini enggak pas ya. Sebenarnya kan kayak gini, antuk tia. Yuk tuh tiani ya. Tuh tiani. Karena ini amil nawasib ya, amil nasob. Kalau amil nasob kan nggak membuang ya. Kecuali ini an di sini yang sebelumnya tuh dia itu amil jazim ya, amil jawazim lam misalnya. Baru ininya ya-nya dibuang. Kalau amil nawasib juga nggak dibuang. Ini kayaknya ada yang salah tulisannya. Antuk tiani ya, yang betul itu antuk tiani. Ini ya-nya nggak dibuang ya. Antuk tiani. Secara kaidah nahwiyah ini enggak pas ya. Enggak dibuang ya. Wallahu alam, kalau ada pendapat lain mengenai pembahasan nahwu ini, tapi kayaknya enggak deh, enggak ada. Ya Allah ya Tuhanku, saya berlindung denganmu ya dari engkau memberikan kitabku ya, kitab amalku dengan tangan kiriku, atau memberi kitabku dari belakangku. Ya. Nah, ini doa ketika kita membasuh tangan kiri kita. Kemudian yang kedua, at-tayammunu ya, memulainya dengan tangan kanan dulu ya. Fayasilu alimna teman yusra. Cuma yang ketiga, sunnah yang ketiga adalku ya. Sama seperti tadi, seperti wajah tadi, sunnahnya apa? Dipijat ya. Jadi kita membasuhnya itu dengan dipijat pakai tangan ya. Langsung pakai air nggak apa-apa ya, nggak tanpa disentuh ya tangan kita ya. Tapi sunnahnya dipijat. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, at-takhlilu ya, at-takhlilu lil asabi'i ya, menyela-nyelai menyela-nyelai jari. Bi kaifiyatin ya, dengan cara apapun ya. Jadi kita disunahkan ketika membasuh tangan itu menyela-nyelai jari, teman-teman. Gini ya. Kita menyela-nyelai jari kita ya. Ya. Bi kaifiyatin, dengan cara apapun. Wal afdalu bit tasbih. Tapi yang paling utama itu bit tasbih, dengan tasbih. Tasbih itu gimana? Gini loh. Nah, tasbih ini ya, teman-teman ya. Ini kalau nggak ngaji sama Syekh langsung ini, walaupun kita jago baca kitabnya misalnya Pak, tapi kita agak sulit paham ini mempraktekkan wudhu ini. Makanya saya dulu itu kalau di Tarim itu, selain saya belajar di Ahqaf ya, saya ikut halakoh di sana ya. Tujuannya untuk apa ya? Kayak gini ya, selain untuk ya kayak gini-gini nih yang mahal teman-teman. Seandainya saya nggak ikut halakoh mungkin saya nggak paham gini-gini ya, tasbih itu gimana. Ya, tasbih itu seperti ini. Rincian-rinciannya itu sulit ya. Bahkan ketika saya tahun kelima pun saya masih banyak ilmu yang belum saya pahami ya. Ternyata saya belum saya itu ya kuasai, belum saya ketahui mengenai masalah wudhu saja atau sholat saja. Jadi belajar langsung dari guru itu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah ada online, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Ya, tasbih itu gimana? Tasbih itu gini. Jujur ini kitabnya enak sekali teman-teman ya. Kita nggak salah kitab. Kalau pakai kitab misalnya Fathul Qorib, ini sunnah wudhu ini sangat peletakannya tidak kelompok dan serapi ini ya, membuat kita bingung. Tasbih itu gini ya. Tasbih itu seperti ini. Bahwa ada ihdahuma alal ukhra, yaitu meletakkan salah satu jari kita kepada yang lain. Tasbih itu seperti itu ya. Ya, ingat ya tasbih ya. Kemudian yang kelima itolatu tahjil ya. Tahjil itu ilanis bil adudi wal akmali ilal katifi ya. Ketika membasuh tangan itolatul sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya umatku akan
datang di hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan juga tangan dan kaki. Nah, makanya kalau kita ingin tangan kita lebih bercahaya, itolatu tahjil ya, memanjangkan tahjilnya. Jadi yang wajibnya sampai cuma siku ya, cuma mirfak elbow ya, kita panjangkan lebih ilal nisfil adud ya, sampai sini. Lebih sempurnanya sampai ke sini ya, sampai ke apa namanya, ketiak sini ya, katif ya, sampai ke pundak sini, supaya cahayanya nanti di hari kiamat itu sampai ke situ. Gitu ya. Kemudian yang keenam, tahrikul khotim alladzi yasilul ma'u tahtahu. Ya, menggerak-gerakkan cincin, kalau kita pakai cincin ya, yang mana cincinnya itu sampai air itu sampai kepadanya. Ini sunnah ya. Ya, kita tahu cincin air itu, kita pakai cincin ya, kita tahu airnya itu sampai ke kulit yang di bawah cincin. Tapi ya kalau sampai kan berarti sah ya, tapi kita masih tetap disunah-sunahkan untuk menggerak-gerakkan ya. Tapi kalau misalnya rapet, cincinnya rapet, misalnya cincin dari karet ataupun ban yang mana air itu kemungkinan nggak sampai ya, bukan sunnah lagi teman-teman. Kalau seperti itu hukumnya wajib ya. Wajib. Fa illam yasil fayajibu tahriku. Jika nggak sampai airnya maka wajib ya. Sunnahnya itu ketika kita pastikan sampai walaupun kita nggak gerak-gerak. Tapi kalau nggak sampai ya wajib ya. Yang ketujuh al-mualatu baina ghuslil wajhi wal yadaini. Ya, al-mualah ya, berkesinambungan antara membasuh wajah dengan membasuh tangan. Jadi kalau kita berkesinambungan kan nggak wajib ya dalam wudhu ya. Misalnya kita membasuh wajah, ya istirahat dulu, makan dulu lah, nanti membasuh tangannya. Ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nggak masalah, yang penting nggak batal ya, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, nggak masalah. Tapi sunnahnya ya harus berkesinambungan. Yang ke-8 at-tathlitu bimamado ya, melakukannya 3 kali ya. Sunnah-sunnah yang tadi itu dilakukan secara 3 kali. Oke. Lanjut. Oke, sekarang sunnah yang keempat ya. Sunnah ar-rabi'u as-sunanu allati fi athna'i masjid ra'si. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mengusap kepala. Ini ya, rukun keempat ya, mengusap kepala. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mengusap kepala. Yang pertama, mashu jami'ir ra'si. Nah, ini mashu jami'ir ra'si, membasuh semua kepala. Nah, ini sunnah ya teman-teman. Ini menurut Imam Maliki fardunya ini teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Menurut Imam Malik ini wajibnya ini fardunya wudhu yang membasuh semua kepala ini. Tapi menurut kita Imam Syafi'i ya, mazhab kita Imam Syafi'i itu sebagian saja, satu rambut saja sudah cukup. Tapi tetap sunnahnya menurut Imam Syafi'i semuanya. Wa yusanu ayyadha ibhamahi ala subghaihi wa yulsiko sabbataihi bi ba'dihima. Nah, ini juga caranya gimana? Ya, ini di caranya juga ada sunnahnya ya. Sebenarnya ya kita sembarang-sembarangan saja sudah cukup, tapi ada caranya yang emang itu sunnah. Ya, ada caranya yang emang itu sunnah. Caranya gimana? Di sini dikatakan ya. Ya, meletakkan ibham. Ibham itu jempol ya, kepada pelipis ya, di pelipis mata ya, gini ya. Oil siku sabata ini bebak dihima gini teman-teman ya, gini ya. Gini ya. Seret. Satu ya. Ini sudah satu ini ya. Itu kalau rambutnya nggak jeprak ya. Kalau misalnya rambutnya itu lurus ya, nggak cepak-cepak, atau seperti rambutnya perempuan itu yang lurus ke, ya ini cuma nggak perlu dikembalikan lagi. Ini sudah satu ini. Ambil air lagi 2. Tapi kalau rambutnya jeprak-jeprak ya, pendek berapa senti, 3, 4 senti, 5 senti yang jeprak-jeprak itu ya di sini dikatakan harus dibolak-balikkan. 1, balikan lagi. 2, balikan lagi. 3. Mana? Nah, seperti itu ya. Wa yabda'u bil mashi min muqaddimati ra'si ila akhirih.
Ya. Jadi memulainya dengan mengusap muqaddimatir roksi ya, muqaddimatir roksi di sini ya. Muqaddimah awal-awal kepala ya, ila akhiri sampai yang seperti yang saya contohkan tadi teman-teman. Wa yaruddahuma ilal muqaddimah in kana sya'ruhu yang qalib. Ya, dikembalikan lagi seperti yang saya katakan tadi, dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi jika emang rambutnya itu yang qalib ya. Ya, berbolak-balik ya, rambutnya itu pendek. Ya, 4 cm 5 cm ya. Ya, rambutnya cowok biasanya. Wa amma idza kana sya'ruhu qasiran jiddan, ataupun jika rambutnya itu pendek sekali, misalnya 1 cm atau enggak ada rambutnya. Tawilan atau panjang kayak sya'ril mar'ah fala yarud ya. Jika rambutnya pendek sekali ya 1 cm, 2 cm atau panjang sekali seperti rambutnya perempuan, maka enggak perlu harus dikembalikan ya. Setelah ini sudah masuk hitungan satu-satu. Seperti itu ya. Tapi kalau rambutnya pendek dikembalikan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kok gelap, Ustaz? Gelap kah? Oh, Iya, Iya. aku Ya, gelap Ustaz. gelap, Ustaz. ya maaf. Gimana ya? Gini gimana? Masih gelap? Iya, Ustaz. Sebentar. Gini masih gelap? Iya, masih gelap. Enggak. Ustaz di ruangan tadi ini. Iya. Nah, ini lumayan. Di musola. Ini masih gelap ya? Enggak ada lampunya, Kak Ustaz. Ada lampunya, Pak. Bentar. Nah, ya Ustaz. Ya, jadi membasuh kepala tadi paham ya teman-teman ya. Jadi gini ya. Ini ya, gini. Satu ya. Kalau rambutnya emang pendek ya, jeprak-jeprak ya, 5 cm 6 cm ya, balikan lagi. Ya. 1 2 3. Tapi kalau rambutnya pendek sekali 1 cm atau bahkan panjang sekali kayak rambut perempuan ya cukup nggak usah dibalikkan ya teman-teman. 1 2, ambil air lagi, 3. Itu ya. Kasya'ril mar'ati fala yaruddu wa yaqulu indahu. Doanya apa doanya teman-teman? Doanya wa yaqulu indahu Allahumma ghashshini bi rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, selimutilah aku dengan apa namanya? Dengan ya, kembali ke apa? Selimutilah aku dengan rahmatmu ya. Wa anzil alayya min barokatika ya. Turunkanlah kepadaku barokahmu, wa adillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk ya, dan payungilah aku di bawah payung arsmu ya, di hari di mana tidak ada payung ya, tempat teduh kecuali teduhanmu ya. Ini mudhof ilaih ya, mudhof ilaihnya berupa jumlah ya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari min alan nar ya. Ya Allah, dan haramkanlah rambutku dan juga kulitku dari api neraka. Sunnah yang kedua ya untuk kepala ya, untuk dalam mengusap kepala, mashul udhunaini ma'ar roksi ya, mengusap dua telinga bersamaan dengan kepala. Jadi kita ketika mengusap kepala itu teman-teman, kita sertakan telinga. Hurujan min hilafi man yakul innal udhunaini minar roksi ya. Ustaz. Keluar ya Pak ya. Ustaz mau nanya, kalau kita pakai minyak rambut itu kalau wudu itu gimana Ustaz? Minyak rambut. Iya, saya pakai minyak rambut iya, misalnya. Pak. Bentar. Ini kan ngajinya kan ini ada moderatornya Pak ya. Oh ya. Ini ada moderatornya, jadi pertanyaan itu nanti di akhir sesi ya, itu ada Siap. jam khusus untuk pertanyaan. Oke, siap Ya, Ustaz. Siap, lanjut. Oke, bentar ya. Saya
Oke. Ya. Hurujan minka, karena ada ulama yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala, maka kita ikutkan kepala. Ya, jadi menurut ulama yang mengatakan telinga itu bagian dari kepala, ya, kita itu menurut ulama tersebut itu wudhu kita sah. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai masalah al-huruf minal hilal. Kemudian yang ketiga, al-mu'alatu baina ghuslil yadaini wa masjid ra'si. Ya, berkesinambungan antara membasuh kedua tangan dengan mengusap kepala. Jadi berkesinambungan teman-teman ya. Ya. Jadi sunnah ini ya. Kalau misalnya mau ngopi dulu ya setelah mengusap membasuh kedua tangan nggak masalah ya. Tapi ya dianjurkan langsung ya, langsung. Kemudian yang keempat, at-tathlitu fi ma madha, yaitu melakukannya semua itu sunnah yang tadi itu dilakukan 3 kali. Oke. Lanjut. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mengusap kepala. Kemudian yang kelima, al-khamisu as-sunanu allati ba'da masjid ra'si. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah mengusap kepala. Sunnah-sunnah yang dilakukan setelah mengusap kepala. Ini sunnah yang kelima ya. Yang pertama, mashul udhunaini. Ya, mengusap kedua telinga. Ya, wa yaqulu indahu Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana, ya, mengusap telinga ini sunnah ya. Doanya ketika mengusap kedua telinga, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah saya di antara orang yang mendengarkan perkataanmu dan mengikuti kebaikanmu ya. Allahumma asmi'ni mana diyal jannati fil jannati ma'al abrar wa a'udzubika minan nari wa su'id dar. Ya Allah Tuhan. Ya, ini doanya. Ini doa ketika apa? Ketika mengusap telinga. Oke. Lanjut, bentar ya. Nah, ini ada cara sunnahnya teman-teman ya. Cara sunnah mengusap telinga. Ya. Wa yamsah huhumatis amarot. Jadi telinga itu diusap ya. Jadi telinga itu diusap ya, bukan dibasuh ya. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan membasuh dengan mengusap. Telinga itu diusap tis amarot sebanyak 9 kali. Salasan istiqlalan ya. Yang ketiganya itu sendiri bima'in jadidin dengan air yang baru. Bi ayyamurra bi musabbihataihi fi ma'atifil udhunaini wa yamurra bi ihbahamaihi ala dhahiri udhunaini. Yang pertama, 3 yang pertama itu dengan air yang baru ya. Yaitu dengan menggunakan jari telunjuknya ya, jari telunjuknya. Ya, jadi dengan menggunakan jari telunjuknya teman-teman ya. Musabbiha itu jari telunjuk ya. Tima'a TV ya. Gunanya jari telunjuk itu untuk apa? Untuk mengusap lipatan-lipatan yang ada di telinga. Wa yamuru bi ibhamaihi ala dhahiri udhunihi. Adapun jempol digunakan untuk mengusap dohirnya telinganya, dohirnya ya. Dohirnya ini, jempol ini untuk dohirnya, sedangkan yang apa namanya, yang telunjuk ini untuk lipat-lipatan ya. Jadi lipatan-lipatan yang ada di itu ya, lipatan-lipatan itu pakai jari telunjuk, yang jempol itu digunakan untuk dohirnya telinga. Itu 3 yang pertama. Wa thalathan li simakhaini bima'in jadidin kadzalika bi ayyudkhila musabbihataini fi kharqail udhunaini. Ya, 3 yang kedua berarti 6 ya. Itu mengusap bolongan telinga, lubang telinga ya. Lubang telinga dengan apa? Dengan jari telunjuk. Ya. 3 kali ya, 3 kali. Dengan jari telunjuk 3 kali. Ini pakai air baru lagi, jangan pakai air yang tadi ya, pakai air yang untuk mengusap yang pertama, 3 pertama tadi. Nah, itu yang 3 kedua. Kemudian 3 yang ketiga, istidharon bibatinil kafti bima'in jadidin aidon ya. Kemudian yang ketiga, 3 terakhir itu istidhar. Istidhar itu dengan kedua telapak tangan. Gini caranya. Mungkin teman-teman kalau melihat ulama ya,
Wudhunya siapa, Buya Yahya atau Habib Umar atau siapa ya yang mempraktekkan wudhu biasanya di hidup itu ada. Ini gini ya, beliau-beliau ya. 3 kali. Nah, itu sunnah teman-teman. Jadi ada 9 ya kalau kita pengen aplikasikannya. Yang pertama tadi dengan 3 pertama tadi dengan telunjuk dan juga kombinasi telunjuk dan juga jempol ya. Ibu jari ya. Untuk lipat-lipatan telinga, yang jempol untuk dohirnya ya. Ya. Ini ya. Yang kedua itu untuk lobang ya menggunakan jari telunjuk. Yang ketiga dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Hari gini. 3 kali. Nah, itu sunnah teman-teman ya. Itu sunnah. 9 kali sunnahnya ya. Kemudian sunnah yang kedua yang dilakukan setelah mengusap kepala apa? Mashur rokobah. Nah, ini ibu saya dulu waktu saya masih kecil ini mengajarkan ini ya. Mengusap leher ya, rokobah indal a'immah menurut para ulama seperti Imam Ghazali itu sunnah ya, Imam Baghawi, Imam Rafi'i ya. Itu sunnah. Ya, tapi ini kelihatan aneh ya. Ya. Ini jarang kita temui sunnah ini. Nah, itu dulu saya diajarkan wudhu oleh ibu saya itu pakai mengusap leher ya, leher. Oh, yusanu bilya di alimnya ya, melakukannya dengan tangan kanan. Wa yaqulu indahu, doanya apa? Allahumma fukka raqabati minan nar ya. Ya Allah ya Tuhanku, lepaskanlah hindarkanlah leherku dari api neraka, wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Dan juga aku berlindung padamu dari salasil, dari rantai-rantai api neraka dan juga aghlal ya. Aghlal itu haus yang sangat amat haus ya. Oke, lanjut. Kemudian sunnah yang ke berapa ini? Ke-6 ya, as-sadisu. As-sunanu allati fi athna'i ghuslir rijli. Ya, sunnah-sunnah yang dilakukan di pertengahan membasuh kaki. Ya. Yang pertama, ayat tadi'a minal asobi. Ya. Jadi membasuh kaki itu dimulai dengan jari-jarinya. Idza kana yasubbul ma'u ala nafsihi. Ya. Dimulai dari jari-jarinya jika memang kita itu mengambil airnya itu dengan kita sendiri ngambil air ya, bukan dari air kran ya atau bantuan orang lain yang menyiramkan kepada kita ya. Sunnahnya ya kita mulai dari jari kita. Jika memang kita itu melakukan wudu itu sendiri, mengambil airnya sendiri. Wa idza sabba alaihi wa yuruhu fayabtadi'u bil ka'bi. Tapi jika kita dibantu orang lain atau dibantu alat misalnya kayak kran gitu ya. Kran itu di masjid-masjid itu biasanya, maka kita mulainya dari mata kaki kita. Fayaqulu inda ghuslil yumna, doanya apa ketika membasuh kaki bagian kanan? Allahumma tsabbit qadami ala sirati ma'aqdami ibadika as-sholihin. Ya Allah ya Tuhanku, tetapkanlah kakiku di atas siratal mustaqim nantinya bersama para telapak-telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh. Wa yaqulu inda ghuslil yusra, dan doa ketika kita membasuh tangan kita yang kanan, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadami ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung darimu denganmu dari tergelincirnya telapak kakiku ketika disirot ya, ketika disirot mustaqim di dalam neraka ya, di hari di mana banyaknya telapak kaki orang-orang munafik dan musyrik itu mereka tergelincir. Sunnah yang kedua adalku wa huwa imrarul yad alal udwi ya. Jadi kita disunahkan enggak hanya menyiram ya, kalau bisa kita tangan kita itu ikut memijat-mijat kaki kita ketika kaki kita itu dibasuh. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga at-takhlilu, menyela-nyelai wadzalika. Ini at-takhlilu ya. Ini juga banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama ini biasanya ya. At-takhlilu wadzalika bihin siril yad al-yusra muqtadian min hin sirir rijli al-yumna ila hin sirir rijli al-yusra min asfal. Jadi menyela-nyela ya. Kalau tangan kan menyela-nyelai tangan tadi kan dengan tasbih ya. Tasbih gini ya. Gini ya kalau tangan ya, membasuh tangan tadi.
Kalau kaki itu gimana menyela-nyelainya? Ini di sini ada caranya sendiri, teman-teman. Menyela-nyelainya dengan menggunakan hinsir. Hinsir itu jari manis kita, jari manis bagian kiri. Ya, jari manis bagian kiri itu dari bawah ya, dari bawah kaki kita. Kaki kita yang kita sela-selai yang pertama mana? Kaki kita yang kanan, jari kaki kita yang kanan yang apa? Yang jari manisnya. Ya, masa saya tunjukkan ke kamera, nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi gini ya, pakai tangan kiri ya. Ini 1, 2 ya, terus ya berurutan sampai jempol, kemudian sampai tangan apa ya, sampai yang kanan juga ya, yang kanan juga gini, sampai jari manis daripada kaki kiri. Nah, itu sunnahnya teman-teman. Ya, jadi itu yang banyak, bukan yang banyak ya, itu emang sunnahnya ya teman. Itu ya. Harus Kalau kelingking tangan kan sebelah kiri. Iya, betul kayak gitu. Oh. Kemudian yang kelima itu at-tayamunu ya, dengan menggunakan ayat tadi birrijil al-yumna tsumma al-yusra ya, memulai membasuh kaki itu dengan kaki kanan dulu baru kiri. Kemudian yang kelima itu alatu tahjil ila nisfis saqi wal aqmal ila rukbataini. Ya, itu alatu tahjil ya. Kalau tangan tadi kan sampai sini ya, separuh kalau bisa full. Kalau kaki itu sampai nisfis sak. Nisfis sak itu betis ya, separuh betis ya. Agar nanti cahayanya itu enggak hanya di kaki ya, di hari kiamat sampai ke betis. Wal aqmal ila rukbataini. Tapi kalau pengen sempurna lagi sampai ke apa namanya? Atas lutut. lutut. Itu apa bahasa Indonesianya? Lutut. Lutut ya, sampai lutut. Iya. Ya, sesuai dengan hadis Nabi ya. Jika kita ingin bercahaya ya kita lebihkan itu ya. Ghurrah wa tahjil itu tadi. Jadi ada 3 ghurrah itu di kepala ya, wajah ya, kita lebihkan di wajah. Kalau tahjil itu tangan dan kaki. Kita membasuh tangan, kita lebihkan sampai sini, kaki sampai lutut sini. Kemudian yang keenam al-mubalaghah min ghuslil aqibi ya. Mubalaghah ya. Ketika membasuh akib itu tungkak ya, akib itu ya. Ya, jadi kita mubalaghah ya, membasuhnya itu ya kita lebih porsinya lebih banyak lah airnya itu. Mubalaghah. Kemudian yang ketujuh al-muwalah bainal masirasi wa ghuslir rijlaini ya. Muwalah ya, jadi langsung ya berkesinambungan ketika kita selesai membasuh mengusap kepala langsung membasuh kaki ya. Kemudian yang ke-8 melakukan semua itu dengan 3 kali. Dengan 3 kali. Ya. Oke, lanjut. Oke. Kemudian sunnah yang ke-7 asabi'u as-sunanu allati ba'dal faraghi minal wudu ya, sunnah yang dilakukan setelah melakukan wudu. Nah, apa saja sunnah-sunnah ketika kita selesai melakukan wudu? Apa saja sunnahnya? Yang pertama syurbuhu min fadli wudu'i wa rasyi izarihi bih. Ya, yang pertama itu adalah meminum. Ya, jika ada lebihan air wudu ya, dari air yang kita pakai untuk wudu kita minum ya. Berkah ya. Warosi izarihi, dan juga memerciki sarung kita atau celana kita ya, dengan air. Tujuannya untuk apa teman-teman? Ya, agar kita yang biasanya was-was itu ya, biasanya kok orang was-was. Tujuannya ya agar kita untuk menghilangkan was-was ya. Iya, siap. Biasanya kan, wah ini kok basah ya sarung saya ya. Jangan-jangan saya kencing, biasanya kayak gitu ya. Iya, siap. Jadi ketika kita perciki air kita itu dengan sarung kita dengan air, oh ini enggak ini air wudu. saya perciki dengan air wudu kok. Nah, itu menghilangkan was-was. Jadi itu sunnah ya teman-teman. Kemudian yang kedua ad-du'a ba'dahu, doa setelah wudu, mustaqbilan lil qiblah ya, menghadap kiblat, wa rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangan, bihaitu yura bayadu ibti ya, mengangkat kedua tangan sekiranya kalau bisa
keteknya itu kelihatan ya, ketiaknya itu kelihatan. Wahwa apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Saya kira ini wudhu yang sangat masyhur. Apa doa yang masyhur sekali ya teman-teman. Teman-teman pasti hafal semuanya. Nah, di masjid-masjid biasanya juga udah ada ini doa. Ditulis, Ustaz, ditempel. Iya, ditulis biasanya yang nempel. Bagus. Kemudian yang ketiga, qiraatul suratil qadar ya, membaca surat qadar yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ayatul kursi, dan juga membaca ayatul kursi 1 kali saja. Ayat surat al-qadar 3 kali ya, ayat kursi 1 kali. Kemudian yang keempat, sholatus sunnatil wudu ya, melakukan sholat sunnah wudu ya. Wahia ba'dal wudu ya, ketika kita selesai wudu kita disunahkan untuk sholat sunnah wudu. Biha itu tunsabu ilaih ya, sekiranya nanti sholatnya itu dinisbatkan kepada wudu tadi. Wa yaqra'u biha suratai al-kafirun wal ikhlas. Apa suratnya yang dibaca? Al-kafirun dan ikhlas ya. Kalau pengen nggak baca surat juga nggak apa-apa ya, nggak pakai surat juga nggak apa-apa, atau surat yang lain juga nggak apa-apa, tapi lebih dianjurkan al-kafirun wal ikhlas ya. Watan dari jufi ghairiha. Nah ini yang Pak, ini harus paham. Ini yang teman-teman pahami ya. Jadi gimana saya jelasnya? Ini kaidah fikih ya ini ya. Jadi ada sholat yang mana sholat itu maksud daripada sholat ya, maksud daripada sholat itu bukan sholatnya, tapi sesuatu yang lain. Misalnya nih kayak tahiyatul masjid, tujuan dilakukan sholat tahiyatul masjid untuk apa? Apakah untuk sholat tersebut? Bukan. Tapi tujuannya itu untuk apa? Untuk menghormati masjid kan seperti itu ya. Untuk menghormati masjid. Itu juga wudhu. Jadi tujuannya itu juga wudhu ya. Ya, wudhu ini sama. Ya. Nah, jadi sholat-sholat yang nggak maksud seperti itu, yang bukan maksudnya untuk sholat itu. Beda lagi dengan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Itu kan maksudnya kan memang sholat tersebut ya. Ya, kita sholat apa namanya? Kita sholat qobliyah misalnya atau ba'diyah. Nah, itu maksudnya sholatnya itu 2 rakaat itu. Tapi beda dengan tahiyatul masjid atau wudhu, itu maksudnya bukan sholatnya, tapi maksudnya untuk menghormati masjidnya. Ya. Atau untuk menghormati wudhunya ya. Jadi sholatnya itu bukan karena sholatnya ya. Maksudnya sholat itu bukan karena sholat, tapi karena penghormatan. Nah, sholat yang seperti itu teman-teman bisa diwakilkan. Misalnya nih teman-teman nih sholat di masjid ya, sholat duhur ya, sholat duhur di masjid, kemudian teman-teman langsung sholat qobliyah misalnya, qobliyah 2 rakaat. Ustaz, tak sambil kerja ya. Oke Pak, siap. Ya, sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat ketika apa? Sholat 2 rakaat ya, langsung sholat 2 rakaat qobliyah. Qobliyah apa? Qobliyah duhur misalnya, qobliyah duhur. Nah, itu sudah terwakilkan teman-teman. Itu sudah terwakilkan. Ya, itu sudah terwakilkan dalam penghormatan terhadap masjid. Ya, jadi bisa terwakilkan sudah. Ya, sholat-sholat seperti ini bisa diwakilkan ya. Jadi misalnya tadi sholat sunnah wudhu tadi, itu misalnya kalau antum misalnya belum qobliyah misalnya, langsung aja qobliyah, nggak apa-apa. Nanti niatkan juga, niatnya digabung juga apa-apa, nggak digabung juga nggak apa-apa. Nanti kalian sudah mendapatkan pahala sunat wudhu. Ya, itu enaknya ini ya pembahasan ini ya. Sholat itu jadi ibadah itu ada yang ibadah maksudah, ada ibadah ghairu maksudah. Kalau kita belajar qawaid fikih itu seperti itu ya. Jadi kalau yang ghairu maksudah itu bisa masuk kepada ibadah yang lain. Ya kayak kayak tahiyatul masjid, menghormati masjid itu tadi ya. Jadi ibadah sholat tersebut itu bisa diwakili oleh 2 rakaat sholat yang lain ya. Karena maksudnya sudah tercapai ya. Tujuan daripada sholatnya sudah tercapai apa? Menghormati masjid dengan 2 rakaat. Qobliyah juga 2 rakaat. Jadi udah selesai masalahnya kan seperti itu kan ya. Beda lagi dengan qobliyah, 2 rakaat qobliyah. Apa bisa digabung dengan ba'diyah? Nggak bisa. Karena qobliyah ya qobliyah, 2 rakaat tujuannya qobliyah dengan niat qobliyah. Ba'diyah ya sendiri, ba'diyah. Beda lagi. Jadi itu beda tujuan ya.
Tujuannya ya sholat itu ya. Jadi semoga bisa dipahami. Lain kali kita kalau ada waktu ya belajar qawaid fikih ya. Qawaid fikih ini penting sekali. Oke. Itu sunnah-sunnah setelah wudhu. Kemudian yang ke-8 sunnah-sunnah umum ketika wudhu ya. Sunnah-sunnah yang dikerjakan secara umum ya. Sunnah-sunnah umum ketika wudhu. Itu yang pertama menghadap kiblat ya. Jadi ada sebagian masjid yang mana masjidnya tempat wudhunya itu disetting untuk menghadap kiblat. Nah, itu bagus ya. Kemudian yang kedua itu duduk ya. Jadi wudhu itu disunahkan untuk duduk ya teman-teman. Makanya di sebagian masjid itu ada wudhu itu ada tempat duduknya ya. Itu emang sunnah ya. Kemudian yang keempat tarku nafdil ma'i ya. Ya diusahakan kalau air wudhu itu enggak kita enggak kita kayak buang-buang gitu teman-teman. Jadi ketika kita selesai wudhu kan airnya kan otomatis kan banyak kan di tangan kita, di wajah kita. Ya kita biarkan saja, nggak usah kita seakan-akan kita seperti kita buang gitu ya. Apa itu namanya itu? Nomor 4, al-iktisad fil ma, ekonomis dalam memakai air. Ada mul israf fil sabbi ya. Ekonomis ya, al-iktisad itu ekonomi ya. Jadi ya, ekonomis dalam memakai air. Yang kelima, nggak ngomong. Ini saya dulu pernah ditegur oleh guru saya karena saya ngomong ya ketika wudhu ya. Nggak ngomong ketika wudhu. Yang keenam, wada'u ma yaqtaribu minhu an yamini wa ma yasubu minhu an yasari. Jadi ketika kita memegang sesuatu kita letakkan dulu ya apa yang ada di tangan kita dan juga apa yang ada di tangan kiri kita ya, agar nggak mengganggu wudhu kita. Kemudian yang ketujuh al-mualah. Berangsur-angsur ya, berkesinambungan. Yaitu yang silul adu atsani qabla jafafil udwi al-awwal ma'a itidal hawa wal mizaj waz zaman ya. Berkesinambungan ya. Sekiranya kita itu setelah kita melakukan rukun yang satu langsung rukun yang kedua ya. Ya, jangan sampai kering ya airnya yang sudah kita basuhkan ke bagian anggota yang pertama tadi. Kedelapan, ay alla yaltima wajhahu bil ma, tidak menampar wajahnya dengan air ya. Ada kan yang wudhu biasanya tak ya. Airnya itu ditamparkan kepada wajahnya. Nah, itu enggak bagus ya. Itu disunahkan untuk enggak melakukan hal tersebut. Yang ke-9 ayyatawaqqa ar-rashash fa yajlisu fi mahallin la yanalu ar-rashash bihi. Ya, jadi disunahkan untuk menghindari percikan-percikan air wudhu ya. Jadi kita kita kalau bisa menghindari lah ya, menghindari percikan-percikan ya. Ya. Kita kalau bisa ya itunya lebih tinggi nanti ya tempat kakinya itu ya daripada jatuhnya air itu. Kurang sedikit lagi ya. Kita selesaikan ini. Yang ke-10 tarkul liana ya, kita enggak ya tarkul isti'anah fi sabbi illa li udrin. Ya, jadi kita nggak usah isti'anah ya, meminta pertolongan orang lain ya untuk ya atau memakai kran biasanya ya. Itu juga isti'anah juga ya. Kalau bisa kita pakai tangan kita sendiri ya, kecuali udzur ya, sakit atau apa. Yang ke-11 tarku tansyif ila li udrin ya. Pakai handuk setelah wudhu kita memakai handuk itu jangan ya. Kemudian yang 12 tarku ziyadah ala salat ya. Lebih dari 3 kali ya. Ya, sunnahnya kan 3 kali ya. Kalau lebih 4-5 itu makruh malah teman-teman. Yang ke-13 Allah yang kusol ma'udhuhi an muddin. Ya. Tidak air yang kita pakai untuk wudhu itu tidak kurang dari 1 mud. 1 mud itu sekitar 650-an ya. 650 ml. Enggak sampai 1 liter ya. Itu kalau bisa nggak kurang dari 650 tadi. Kemudian yang ke-14 istishabun niyah ila akhiril wudhu ya. Menyertai niat sampai akhir wudhu. Intinya apa? Intinya kita harus khusyuk ya. Wudhu itu khusyuk, pikiran kita jangan kemana-mana. Ya, fokus pada wudhunya ya, kita mengerjakan wudhu istishabun niyah ila akhiril wudhu. Kemudian yustahabul wudu, disunahkan wudu ketika kita ingin tidur ya. Ketika kita mau tidur disunahkan wudu. Walikiratil Qur'ani ya, itu juga disunahkan wudu. Walaupun membaca Al-Qur'an itu enggak wajib dalam keadaan berwudu ya. Enggak wajib, tapi disunahkan untuk wudu. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri ya.
dan ketika ingin menghadiri majelis ilmu belajar atau zikir disunahkan wudu wal ziaratil kuburi atau untuk ziarah kubur ya wal baqa ala thaharah daiman dan juga kita juga disunahkan untuk tetap dalam keadaan suci ya di sepanjang waktu ya jami al auqat ya all the time ya jadi sepanjang waktu kita disunahkan untuk dalam keadaan suci. Tajdidul wudu ya memperbarui wudu tapi ingat memperbarui wudu niatnya beda ya. Niatnya nanti apa? Niat saya memperbarui wudu. Misalnya nih saya masih ada wudu nih tadi nih wudu yang saya lakukan untuk sholat zuhur misalnya. Sampai asar saya masih belum batal wudu ya. Nah, saya disunahkan untuk memperbarui wudu. Ya sunnah ya. Karena wudu saya masih ada tapi saya disunahkan memperbarui wudu. Niatnya gimana? Niatnya jangan menghilangkan hadas. Tapi niatnya itu untuk memperbarui wudu. Niat saya melakukan sunnah wudu ya, memperbarui sunnah wudu, memperbarui wudu saya. Wa kullama ahdatsa tawaddu dan ketika setiap kita batal ya, ya kita wudu. Setiap batal wudu. Alhamdulillah sudah cukup ya sunnah-sunnah wudu kita selesai. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Baik Ustadz, Alhamdulillah dars kita telah selesai. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh tulis di chat box ataupun dengan membuka audionya. Tafadholi yang ingin bertanya kepada Ustadz. Tafadholi Kak Rizkia. Monggo. Izin bertanya Ustaz. Monggo ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai doa-doa di dalam berwudu Ustaz, seperti Allahumma harim syari wa basari alan nar. Nah ini saya kan punya istri dulu mengajar di SD ya. Nah saya suruh ajarkan itu doa itu kepada siswanya. Nah tapi hal itu diprotes oleh kepala sekolahnya gitu. Karena nggak ada dalil gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang tajdidul wudu itu memperbaharui wudu itu bagaimana? Apakah hanya yang 6 saja itu? Apakah dibasuh semuanya yang sunnah-sunnahnya juga? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, emang ya doa-doa dalam wudu itu ada sebagian yang memang tidak ada dalilnya, Mbak. Saya tunjukkan ya yang tadi ya. Saya nggak baca tadi di apa namanya di takliknya atau di footnote kitab ini juga tadi disampaikan ya, saya perlihatkan ya teman-teman ya. Wudu apa doa yang mana tadi yang sempat emang seperti ini ya, seperti doa ini. Nah ini doa ini ya. Ini doa ketika membasuh wajah ini, Allahumma bayyid wajahi. Ini juga doa ya. Kalau kita baca footnote-nya, alati tuqalu indal wudu yujaru fiha khilafun bainal ulama. Ini juga doa-doa yang dibaca ketika wudu. Betul ya, semua doa berarti ya. Doa-doa ya, nggak hanya ini saja. Berarti doa-doa ini jamak ini ya, plural ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu plural ya. Alladzi tuqalu indal wudu'i ja'a fiha khilafun bainal ulama. Ini doa-doa yang dibaca ketika wudu itu hilaf antara para ulama. Wastahabbaha Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wal Imam Ar-Rafi'i. Jelas Imam Ghazali mengatakan ini sunnah. Disunahkan, dan juga Imam Rafi'i. Ya jelas Imam Ghazali kalau kita baca Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali itu full sama doa. Kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah.
Baca Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu full dengan doa. Wastaujaha al-Imam Ar-Ramli wa Syekhul Islam al-amal bima warada fiha. Ya, tapi untuk Imam Romli, Syekhul Islam, Zakaria itu lebih menganjurkan untuk mengamalkan apa yang ada dalilnya ya, apa yang ada dalilnya. Wastaujaha istihbabaha fil ghusli wa tayammum. Ya, ada juga yang ulama seperti siapa namanya? Ada juga ulama yang mengatakan itu sunnah ya di dalam mandi dan juga tayamum saja, nggak wudu. Faqala Imam Adro'i la yang bagi tarku hadzal du'a illam yathbut lahu aslun. Imam Adro'i mengatakan tidak seharusnya kita meninggalkan doa-doa yang di dalam wudu itu walaupun tidak ada dalilnya, wa illam yathbut lahu aslun, walaupun tidak ada dalilnya. Faqala Imam Nawawi fil Minhaj ya. Ya, jadi ini perkataan Imam Adro'i. Wa qaulul Imam An-Nawawi fil Minhaj inna hadil adhiya al aslalaha. Imam Nawawi mengatakan pun ini doa-doa ini tidak ada dalilnya, la aslalaha. Ini doa-doa ini tidak ada dalil. Ail fi sihah wa illa faqad ruwiya fi sihah wa illa faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min turukin dhaifatin fi tarikh Ibnu Hibban wa ghairihi wa mithluhu yu'malu bihi fi fadail amal. Ya. Seandainya ada, kata Imam Nawawi, pasti diriwayatkan walaupun dengan jalan doif ya, dengan riwayat-riwayat yang doif ya, di dalam kitab Tarikh Ibnu Hibban ya. Tapi yang seperti ini bisa kita hadis doif kan, seandainya doif pun ini, seandainya doif Pak ya, seandainya doif ini masih bisa kita amalkan karena doif itu hadis doif bisa diamalkan untuk amal-amal fadilah ya, amal-amal fadilah. Tapi ini masalahnya nggak ada dalilnya sama sekali walaupun doif. Kita lanjutkan bacanya ya, ini seru. Waqala Asy-Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi fi hasyiyati 'alal Minhaj Al-Qawim syarh Muqaddimah Al-Hadramiyah la khilafa bainal a'immah Ibnu Hajar wa Ramli wa Zakaria Al-Ansari fi istihbabil ityan bihadzal wudu'i. Tidak ada perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab mujtahid fatwa ya. Ibnu Hajar, Romli, Zakaria bahwasanya ini sunnah. Wa man yaqul la yu'malu bihi yaqulu yu'ta bihi liqaulihi munasiban lil hali jalilul mauqi lakin la yu'taqadu sunniyatuhu lakin la ya'taqidu sunniyatahu. Adapun orang-orang yang mengatakan tidak diamalkan, mereka mengatakan nggak apa-apa diamalkan ini, tapi jangan sampai kita meyakini bahwasannya ini sunnah. Ya udah doa kan nggak masalah ya, doa di setiap tempatnya nggak masalah, walaupun doa tersebut nggak nakar dari Rasulullah. Tapi kita doa di pertengahan wudhu nggak masalah. Kalau kita makan di pertengahan wudhu aja nggak apa-apa, apalagi doa. Sangat dianjurkan kan? Ya, tapi kita nggak meyakini bahwasanya itu sunnah dari Rasulullah. Fatulibal ityanu bihi la hilafa fihi innama hilaf ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya itu sunnah. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama bahwasanya membaca doa-doa tersebut sunnah. Yang masalah adalah meyakini bahwasanya itu sunnah lafadznya dari Rasulullah. Kalau dianjurkan ya, atau kita pakai bahasa dianjurkan saja. Jadi tidak ada perbedaan antara ulama bahwasanya doa-doa yang tadi itu dianjurkan oleh para ulama. Ya, yang hilaf yang jadi permasalahan ya, dalam keyakinan kita bahwasanya itu sunnah dari Rasulullah, lafadznya dari Rasulullah. Nah, itu masalahnya. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya ini dianjurkan ketika wudhu ya. Ulama-ulama pentolannya Imam Syafi'i ya, ulama pentolan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya itu sunnah ya. Ya, tapi jangan sampai kita meyakini bahwasanya itu sunnah dari Rasul. Seperti itu kesimpulannya, Pak. Semoga dipahami ya. Emang di sini dikatakan juga bahwasanya itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Doa-doa tersebut tidak ada dalilnya. Nah, nggak ada dalilnya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk soal yang kedua, pertanyaan yang kedua, masalah apa? Tajdidul wudu. Ya sama, Pak. Ya, jadi kalau bisa ya kita mendatangkan sunat-sunatnya juga, sunat-sunatnya. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Tajdidul wudu ya. Sama. Yang menjadi pembeda ya niatnya saja, Pak.
Yang menjadi pembeda niatnya saja. Ya, niatnya itu niat saya wudhu sunnah, ya, sunnah memperbarui wudhu atau wudhu sunnah, ya, memperbarui wudhu ya. Intinya pakai bahasa apa ya? Bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa apa saja yang penting niatnya itu dilakukan ketika bersamaan dengan membasuh awal wajah. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Gimana Pak? Pak Zaki? Gimana Pak? Ya Ustadz, alhamdulillah jelas Ustadz. Ya jelas. Oke. Ini suaranya ke sini jaringannya kurang bagus, jadi putus-putus. Tapi gimana? Ada yang kurang jelas tadi yang saya jelaskan? Intinya apa? Intinya doa-doa tadi emang hadisnya itu emang bukan doif ya. Kalau doif kan masih bisa dipakai. Ini emang nggak ada itu hadisnya itu emang la aslalahu ya, nggak ada dalilnya emang. Itu bukan hadis itu. Masalahnya kan seperti itu. Ya. Jadi ulama sepakat, pentolan-pentolan mazhab Imam Syafi'i, ulamanya sepakat bahwasanya itu semua adalah dianjurkan doa-doa tersebut. Ya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya apakah itu sunnah dari Rasulullah? Jadi ya kita bisa boleh melakukan doa-doa tersebut, tapi jangan sampai meyakini bahwasanya itu sunnah dari Rasulullah. Intinya itu saja. Intinya seperti itu. Tapi tetap dianjurkan kan. Kita kan ikut ulama ya. Oke, seperti itu intinya. Semoga bisa dipahami. Ada lagi pertanyaannya? Mau bertanya lagi? Ini Ustadz ada yang bertanya mengenai minyak rambut. Ya, minyak rambut. Yang di chat itu ya? Iya betul Ustadz. Bukan Bapak Pucu namanya itu, Bapak Andi itu namanya. Bapak Pucu. Oke, pertanyaan dari Pak Andi ya. Pertanyaan awal dari Bapak Andi mengenai minyak rambut. Sah tidak wudhunya jika memakai minyak rambut? Nah, ini ayo kita kembali ke pembahasan air ya teman-teman ya. Air ya. Ayo coba ketika nggak hanya rambut ya, nggak hanya rambut ya, tangan kita ada hand body-nya, wajah kita ada make up-nya. Ya, ketika kita wudhu, kita nggak bersihkan, airnya jadi air apa itu? Ayo coba, ini pertanyaan. Jadi air apa itu? Kita praktek apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi air apa namanya itu? Air ya, seperti air yang suci tapi bukan mustakmal ya. Tapi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, kayak kopi ya. Jadi air yang bercampur dengan sesuatu yang suci ya, kayak kopi ya. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci ya. Nah, jadi nggak jadi air lagi, jadi air kopi nantinya, bukan air mutlak lagi. Ya begitu juga ketika rambut kita itu ada minyaknya misalnya ya, full minyak ya. Nanti yang kita usap itu, kita gunakan usap untuk mengusap rambut atau kepala itu bukan air yang mutlak ya, tapi air minyak rambut. Pertanyaannya, sah nggak kita pakai wudhu dengan air minyak rambut? Nah, itu kan nggak sah, ya, nggak bisa mensucikan. Begitu juga air hand body. Ketika di tangan kita ada hand body-nya, kita nggak bersihkan dahulu, ya, kita langsung asal basuh saja tangan kita yang masih ada hand body-nya. Jadinya gimana nanti?
kita wudhu membasuh tangan kita dengan air hand body. Sama saja kita dengan membasuh tangan kita dengan air kopi atau air-air yang bercampur dengan sesuatu yang suci lainnya. Ya. Hukumnya gimana? Ya, seperti kemarin kita bahas, ya. Nggak sah. Karena air-air seperti itu, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci itu tidak bisa mensucikan. Statusnya suci tapi nggak bisa mensucikan, nggak bisa dipakai untuk wudhu, mandi dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak sah ya teman-teman ya. Jadi pembahasan air kemarin yang kita bahas itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kita paham teorinya, paham klasifikasinya, kita nanti gampang nanti ya mempraktekannya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ada lagi? Pak Andi ini mau ngomong ini tapi ada lagi teman-teman? Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz. Oke, kalau nggak ada ya. Oh, ini ada. Apakah wajib untuk membersihkan kotoran di bawah kuku saat membasuh tangan? Wajib ya. Jadi kotoran tersebut, apabila kotoran tersebut itu menghalangi sampainya air pada kulit kita, ya, itu wajib ya. Semua ya, hanya kotoran di bawah kuku, semuanya. Ya, semuanya ya, yang menghalangi sampainya air kepada kulit kita, itu harus kita musnahkan ya, harus kita bersihkan dulu. Nanti wudhu kita nggak sah ya. Nah, semua ya, kecuali di dalam kitab apa namanya itu, lupa saya. Itu dirinci ya dalam masalah kotoran kuku itu ya. Misalnya keringat diklasifikasikan ya, jika kotorannya itu dari keringat, yang mana memang kerjaannya itu adalah kerjaan yang kuli misalnya atau apa, itu ada keringanan. Ada keringanan memang. Tapi secara umum ya, segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit ya, ke bagian yang wajib dibasuh wudhu, maka itu harus kita musnahkan. Ya, segala sesuatu ya. Nah, zat ya. Atau bisa kita katakan itu apa? Gimana kita mengetahuinya? Mengetahuinya ya dengan itu, dengan apa? Dengan apa namanya? Apabila kita gini teman-teman, itu ada kayak perintil-perintilannya ya. Nah, itu berarti harus dimusnahkan. Tapi kalau misalnya kayak pulpen ya, ballpoint itu nggak wajib teman-teman. Misalnya ada coretan di wajah kita. Ya. Ketika kita gosok-gosok, ada nggak perintil-perintilannya? Nggak ada ya. Nah, itu nggak wajib ya. Kayak tip ek wajib ya. Karena tip ek itu ketika kita gosok itu ada perintil-perintilannya. Nah, ada zatnya berarti ya. Ada kayak ainnya, ada komponennya, maka itu wajib kita musnahkan dulu sebelum kita basuh wudhu. Oke, itu. Ada lagi? Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Malaysia. Bisa saya bertanya, kalau masalah memakai inai. Inai itu apa ya? Adakah itu sah wudhunya atau tidak? Kadang masih keliru. Inai itu apa ya, inai ya? Ada yang tahu teman-teman? Pacar, Henna, Ustadz. pacar tangan ya. Henna. Ah, ini menarik ini. Henna dah. Henna. Ya seperti yang kayak tadi itu yang saya itu ya. Inai itu ketika digosok seperti ini ada perintilannya enggak? Saya tanya teman-teman, ada enggak? Enggak ada, Ustadz, yang enggak Ya udah, berarti sah. Berarti sah, enggak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita gosok-gosok gini itu ada perintilannya, ada zatnya ya. Ada kayak komponennya gitu. Nah, itu berarti menghalangi. Kalau enggak ada berarti enggak menghalangi.
Seperti itu sih, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Kecuali kalau tato ya, kalau tato itu kan masalahnya bukan di sana. Tato itu masalahnya itu di darahnya itu ya. Darah teman-teman ya, ketika itu kan darahnya keluar itu yang bikin masalah itu ketika wudhu itu bukan itunya, tapi ketika sholatnya itu membawa darah ya. Karena darahnya itu kan nanti keluar bersatu dengan tatonya ini. Ya, jadi tato itu masalahnya bukan di menghalangi atau tidak. Karena tato itu emang ketika kita gosok nggak ada apa-apanya. Tapi masalahnya ketika apa? Ketika tato itu kan darahnya keluar itu, nanti menyatu dengan darahnya ada di luar itu. Berarti kan membawa najis. Sholatnya nggak sah kalau membawa najis kan. Seperti itu. Masalah tato itu. Seperti itu. Ya. Oke ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Bentar ya. Oke. Gimana moderator? Saya kembalikan ke moderator. Baik Ustadz, sepertinya alhamdulillah semua telah paham dan mengerti. Mudah-mudahan insya Allah Ustadz. Kita Oke. tutup Q&A-nya Ustadz ya. Oke ya. Setelah pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kita semua dapat memahaminya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin share screen ya Ustadz, meminta Ustadz agar membacakan doa selesai majelis. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la ashrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ighfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw subba wal muslimina ajma'in rabbi isma' فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه على تشريفه والحمد لله في البلد والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم وعلى بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih teman-teman ya atas partisipasi